Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fun Movie. Tempat kita membahas alur film dan juga animasi. Pada kesempatan kali ini, gua akan melakukan pembahasan lagi seputar film Battle of the Heaven. Lebih tepatnya Battle of the Heaven Special The Origin, yang merupakan sedikit remake dari season satunya. Dan kali ini gua akan mencoba membedah episode 2 dan juga 3 untuk melihat detail-detail menarik apa aja yang terdapat di dalamnya. Serta gua juga akan sedikit menjelaskan beberapa adegan yang mungkin tidak terlalu dijelaskan secara rinci di dalam filmnya ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa gue ingin ingetin dulu kepada kalian untuk jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nantinya selalu mendapatkan update terbaru apabila channel ini upload video selanjutnya, serta menjadi bentuk dukungan kalian terhadap keberlangsungan channel ini untuk kedepannya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai breakdown episode 2 dan 3 Battle of the Heaven Special The Origin. Kita mulai dari episode 2-nya terlebih dahulu. Di awal film, kita diperlihatkan kembali flashback seluruh serial Battle of the Heaven seperti yang terdapat di dalam episode satunya kemarin. Sebelum kemudian langsung masuk ke dalam opening yang berisi potongan-potongan scene episode special The Origin ini dari episode 1 sampai episode 3. Setelah itu kita diperlihatkan di dalam kediaman klan Jali, di mana sedang terjadi sebuah diskusi mengenai kerugian yang dialami oleh klan Shao yang diakibatkan oleh rencana mereka. Di situ kita juga diperlihatkan wajah baru dari Liu Xi, yaitu alkemis yang membantu klan Jali dalam membuat rencana untuk menjatuhkan klan Shao. Serta ada juga Aobapa yang ternyata juga ikut terlibat dalam rencana itu. Di akhir perbincangan mereka itu terlihat Jollibee yang berencana ingin menggunakan Shun-Er sebagai persembahan kepada Liu Xi agar Liu Xi bisa lebih bersemangat membantu mereka, sehingga memerintahkan Jaliao untuk mempertemukan mereka berdua. Seperti yang gua bilang di breakdown sebelumnya, mulai dari akhir-akhir episode satunya itu mulai terjadi perubahan yang signifikan di dalam alur cerita filmnya ini. Di filmnya ini itu terlihat sekali kalau Jaliao itu sepertinya tidak jatuh cinta kepada Shun-Er. Padahal kalau di dalam novelnya, Jaliao itu sangat cinta mati kepada Shun-Er, dan hal itulah yang menjadi alasan kenapa dia selalu berkonflik dengan Xiaoyan. Satu lagi, di scene ini kita diberitahukan kalau klan Aoba itu juga ikut terlibat dalam rencana menjatuhkan klan Shao. Padahal kalau di dalam novelnya, klan Aoba itu sama sekali tidak pernah ikut terlibat dengan masalah ini. Kenapa? Karena bisnis utama klan Aoba itu berasal dari klub malam dan juga rumah bordir. Berbeda dengan klan Shao dan juga klan Jali yang bisnis utama mereka itu adalah pasar. Jadi mau klan Jali dan klan Shao bentrok bagaimanapun, klan Aoba itu tidak akan pernah terdampak sama sekali karena model bisnis mereka yang berbeda. Lanjut, di scene selanjutnya kita diperlihatkan timelapse dari keempat musim yang terus berganti. Di sini secara tidak langsung kita diberitahukan kalau scene Xiaoyan selanjutnya itu berlatar waktu kurang lebih 1 tahun setelah episode 1. Oke. Selanjutnya kita diperlihatkan Xiaoyan yang masih terus berlatih dengan Yalao dengan cara dicambuk. Dan di situ kita juga diberitahukan kalau Xiaoyan itu akhirnya telah berhasil menguasai teknik Octane Blast. Sebelum kemudian mereka pun akhirnya beristirahat. Saat beristirahat itu terlihat Yalao yang sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis api yang digunakan oleh para alkemis, dan juga membahas metode Ki yang akan digunakan Xiaoyan setelah mencapai tingkat doze nantinya. Kalau di dalam novelnya sebenarnya percakapan Yalao mengenai alkemis dan jenis-jenis api itu terjadi ketika Xiaoyan selesai berbelanja bahan-bahan obat bersama dengan Shun-Er di episode 1 sebelumnya. Sementara percakapan tentang metode Ki itu sebenarnya berlangsung di timeline yang sama saat Xiaoyan pertama kali bertemu dengan Yalao. Ingat kan kemarin gue bilang kalau ada percakapan yang dipotong ketika Xiaoyan bertemu dengan Yalao di episode satunya di scene ini. Nah, percakapan yang dipotong itu adalah percakapan mengenai metode Ki ini. Selanjutnya terlihat Shun-Er yang akhirnya datang menghampiri Xiaoyan. Di sini terjadilah adegan mesra antara Xiaoyan dan juga Shun-Er. Di situ juga terlihat akhirnya Shun-Er yang membantu pelatihan Xiaoyan yang sedang tidur dengan menyalurkan dokinya ke tubuh Xiaoyan. Dan gara-gara hal itulah akhirnya Xiaoyan berhasil menembus ke bintang 9 dozili. Dan semua adegan ini benar-benar sama dengan yang ada di dalam novelnya, cuma beda timeline waktu aja lah, penempatannya aja. Selanjutnya setelah Xiaoyan terbangun, mereka berdua pun akhirnya bersama-sama pergi ke pasar klan Shao yang ada di kota untuk melihat kondisi asli pasar yang terus menurun akibat ulah klan Jali yang menjual obat pemulihan dengan harga murah karena telah memiliki seorang alkemis. Di dalam pasar klan Shao itu terlihat Jaliao yang sedang mengajak Liu Xi untuk mencoba mencari dan bertemu dengan Shun-Er seperti yang diperintahkan oleh Jollibee sebelumnya. Dan tanpa disangka-sangka mereka pun benar-benar bertemu dengan Shun-Er yang sedang bersama dengan Xiaoyan. Dan akhirnya terjadilah sedikit perkelahian di antara mereka, di mana perkelahian
perkelahian itu dimenangkan oleh Shoyan yang dibantu oleh sedikit kekuatan Yellow. Kalau di dalam novelnya, adegan ini memang ada, namun dengan kronologi, latar waktu, dan situasi yang berbeda. Di dalam novel, kejadian ini itu terjadi ketika Clan Xiao telah berhasil comeback mengalahkan penjualan obat Clan Jiali berkat bantuan Shoyan secara sembunyi-sembunyi. Dan Clan Jiali yang terpuruk itu pun akhirnya melakukan hal di awal film tadi, yaitu memerintahkan untuk mencoba menculik dan memberikan Shun'er kepada Liu Si agar Liu Si bisa lebih bersungguh-sungguh dalam membantu klannya itu. Dan mereka pun datang ke pasar Clan Xiao untuk mencari Shun'er dan berniat menculiknya. Dan singkat cerita, terjadilah perkelahian di antara mereka, sama dengan yang ada di episode 7 season 1-nya. Dan perkelahian itu pun berakhir dengan Jaliao yang terluka parah, serta datangnya Jollibee dan juga Xiaozan yang ikut meramaikan perkelahian itu. Ya walaupun akhirnya klan Jali pun terpaksa harus mundur. Kita lanjut lagi. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan Shoyan yang sedang menyamar telah berada di kamar Liu Si dan berniat untuk membunuhnya. Namun tepat saat Liu Si telah tiba, tidak disangka-sangka datang juga Shun'er yang dengan kejam langsung membunuh Liu Si pada saat itu juga. Ya walaupun ternyata tanpa terduga, setelah Shun'er pergi, Liu Si itu masih bisa bertahan dari serangan mematikan Shun'er sebelumnya dan belum meninggoy. Sehingga akhirnya Shoyan lah yang menyelesaikan hal itu. Dan saat Shoyan akhirnya pergi, tanpa disangka-sangka lagi, ternyata Shun'er mengetahui keberadaannya dan akhirnya mencegatnya. Gue dengan yakin bisa bilang adegan ini itu benar-benar 98% sama dengan yang ada di dalam novelnya. Jadi kita langsung aja lanjut ke episode 3. Awalan dan openingnya itu masih sama dengan yang ada di episode 2 sebelumnya. Setelah itu, Shin pun langsung melanjutkan adegan di mana Shun'er yang menjegat Shoyan yang sedang menyamar. Di situ terlihat Shun'er yang langsung dengan berani menginterogasi Shoyan. Awalnya, Yellow yang mengendalikan tubuh Shoyan berniat untuk tidak menjawab pertanyaan Shun'er itu. Namun karena melihat Shun'er yang benar-benar keras kepala, ia pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya itu diminta oleh Shoyan untuk menghabisi Liu Si. Dan Shun'er yang mendengar kalau ia memiliki hubungan dengan Shoyan akhirnya mulai melunak dan memutuskan untuk memberikan ucapan terima kasih serta peringatan kepada Yellow. Sebelum akhirnya ia pun pergi. Adegan ini masih sama dengan yang ada di dalam novelnya, namun gue akan memberikan sedikit informasi tambahan. Alasan kenapa Shun'er bisa dengan mudah membunuh Liu Si itu adalah karena dirinya yang menggunakan sebuah teknik khusus yang mampu meningkatkan kemampuannya secara sementara, sama dengan teknik Skyfire 3 Mysterious Change yang didapatkan Shoyan di dalam episode spesial perjanjian 3 tahun sebelumnya. Namun teknik itu memiliki sebuah efek samping. Oleh sebab itulah selama beberapa hari kemudian, kalau di dalam novelnya diceritakan kalau Shun'er itu terlihat seperti sedang sakit atau tidak enak badan. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan Jaliao dan Jollibee yang akhirnya menyadari kalau Liu Si itu telah mati. Namun mereka berdua juga tidak tahu siapa pembunuhnya. Meskipun begitu, terlihat Jollibee yang benar-benar tidak terlihat panik, malahan langsung memerintahkan Jaliao untuk menghubungi klan Aoba agar memulai operasi pemusnahan klan Xiao. Scene ini benar-benar berbeda dengan yang ada di dalam novelnya. Di dalam novel, mengetahui bahwa Liu Si telah benar-benar mati, Jollibee itu benar-benar langsung panik dan stres. Karena dengan kematian Liu Si, itu berarti mereka sudah tidak bisa lagi bersaing dalam penjualan obat dengan klan Xiao. Begitu banyak sekali masalah yang dihadapi oleh klan Jali saat itu, telah benar-benar membuat klan itu mulai mengalami penurunan drastis. Oh iya, jika kalian lupa, sebelumnya kan gue udah bilang kalau di dalam novelnya, timeline saat ini itu klan Xiao itu sudah berhasil comeback dan berhasil mengalahkan klan Jali dalam penjualan obat karena bantuan diam-diam dari Shoyan. Ditambah karena ulah Shoyan juga, rumah lelang kota Wutan yang biasanya memberikan stok bahan-bahan obat juga sudah tidak mau lagi menjual bahan itu kepada klan Jali, yang membuat klan Jali terpaksa memberi bahan obat itu ke kota sebelah yang jelas harganya itu berkali-kali lipat lebih mahal. Ditambah lagi beberapa hari setelah kematian Liu Si, rombongan klan Jali yang ditugaskan untuk membeli bahan-bahan obat ke kota sebelah itu disergap oleh Shoyan ketika mereka kembali ke kota Wutan. Dan pada kejadian itu, Shoyan yang dibantu oleh kekuatan Yellow juga menghabisi salah satu tetua klan Jali yang berada di rombongan itu. Jadi rangkumannya, klan Jali itu sudah kalah dalam penjualan obat dengan klan Xiao, sehingga pasar klan Jali itu sekarang sudah sepi. Cukup sepi lah. Ya walaupun masih ada orang yang tetap membeli obat di situ karena obat di pasar klan Xiao itu penjualannya dibatasi perharinya.
Namun dengan kematian Liu Xi, klan Jali sekarang ini sudah tidak bisa lagi menjual obat, sehingga pasar pun menjadi benar-benar sepi dan tanpa pemasukan atau pendapatan. Ditambah utang yang didapatkan setelah pembelian bahan obat ke kota sebelah yang ternyata disabotase oleh Shoyan, serta kematian dari salah satu tetua klannya. Dengan semua beban itu, akhirnya klan Jali pun hanya bisa menjual setengah pasar yang ia miliki untuk membayar hutang-hutang itu. Dan karena hal itu pula lah, klan Jali sekarang sudah tidak termasuk lagi ke dalam 3 klan besar kota hutan dan hanya menjadi fraksi tingkat kedua di kota itu. Ya bangkrut lah pokoknya. Jadi nggak ada tuh adegan baku hantam besar-besaran seperti adegan selanjutnya. Dan Jollibee serta Jalio itu masih hidup. Kematian Jollibee itu sebenarnya karena dibunuh oleh Medusa di adegan ketika Shoyan kembali dari Mystic Cloud Sect di perjanjian 3 tahun. Pokoknya banyak lah yang beda. Kembali ke filmnya lagi, selanjutnya kita diperlihatkan Shoyan yang sedang bersiap-siap untuk mencoba menerobos ke tingkat 12 menggunakan pil Gathering Key, yaitu pil yang sama yang dihadiahkan Alan Yanran saat pemutusan pertunangan sebelumnya, namun dengan kualitas yang lebih baik karena ini adalah buatan langsung dari Yellow. Nah, adegan dimana Shoyan mencoba naik ke tingkat 12 ini itu kalau di dalam novelnya terjadi sebelum kematian Liu Xi. Bahkan kalau nggak salah juga sebelum Liu Xi itu muncul membantu klan Jali. Jadi alurnya itu benar-benar berantakan sekali lah di episode 3-nya ini. Selanjutnya scene berpindah ke kediaman klan Xiao yang ternyata sekarang diserang oleh gabungan antara klan Jali dan juga klan Aoba. Di situ Jollibee pun akhirnya secara langsung pergi secara pribadi menghadapi Shouzan. Di dalam adegan ini terlihat jelas kalau Shouzan itu ternyata sangat kewalahan dalam menghadapi Jollibee. Sementara di sisi lain terlihat Shoyan yang telah mengkonsumsi pil Gathering Key akhirnya berfokus untuk mencoba merobos ke tingkat 12. Namun hal itu tiba-tiba dicegah dengan kedatangan Jalio yang langsung mengganggunya. Namun rombongan Jalio itu dapat dengan mudah diatasi oleh Shoyan dengan bantuan dari kekuatan Yellow. Dan tepat ketika Shoyan mengetahui kalau klannya sedang diserang serta ayahnya yang dalam bahaya berniat ingin pergi membantu, di situ Yellow pun muncul dan mencegah tindakan Shoyan itu. Pada saat itu Yellow meminta Shoyan untuk lebih fokus ke percobaannya menjadi 12 terlebih dahulu agar dia bisa semakin cepat menjadi kuat dan bisa menahan energi dari dirinya sehingga bisa memiliki kemungkinan besar dalam mengalahkan Jollibee. Namun Shoyan langsung menolak hal itu dan tetap memilih untuk membantu klannya sekarang juga. Di sini ada detail yang menarik nih. Sepertinya selain dari maksud aslinya, jika Shoyan tidak maju ke tingkat 12 tidak bisa menahan sedikit kekuatan Yellow untuk mengalahkan Jollibee, di sini Yellow itu sepertinya memiliki niat lain, yaitu untuk mengetes kepribadian asli dari Shoyan. Apakah Shoyan itu tipe orang yang melakukan segala cara untuk menjadi kuat, bahkan tanpa menghiraukan orang terdekatnya, atau tipe orang yang akan selalu mencoba melindungi orang-orang yang ia sayangi meskipun harus mengorbankan nyawanya. Dan apapun jawaban Shoyan itu akan menentukan apakah pilihan Yellow kali ini itu tetap salah atau tidak. Maksudnya salah atau tepat dalam menilai seseorang untuk ia jadikan murid dan orang yang ia percayai dalam membantunya untuk mengembalikan tubuhnya kembali nanti. Karena seperti yang kalian tahu, murid pertamanya Yellow itu, Han Feng, adalah tipe orang yang bersifat akan melakukan segala cara untuk menjadi kuat, bahkan tanpa menghiraukan orang terdekatnya. Jika kalian bingung dengan penjelasan gua tadi, ya udahlah abaikan aja. Karena memang semua adegan, mulai dari penyerangan klan Jali dan klan Aoba terhadap klan Xiao hingga akhir pertarungan itu semua adalah adegan original dari filmnya dan sama sekali tidak ada di dalam novelnya. Jadi tidak ada penjelasannya lah. Lanjut, di scene selanjutnya kita diperlihatkan Shouzan yang telah terpojok oleh serangan ganas dari Jollibee. Namun tepat ketika Jollibee akan menghabisi Shouzan, tiba-tiba datang Shoyan yang sedang menyandera Jalio. Menggunakan sandera itu, Shoyan pun mengancam Jollibee dan meminta Jollibee untuk segera mundur. Namun tidak sesuai harapannya, Jollibee pun dengan ganas tidak segan-segan langsung menghabisi Jalio di situ juga dan langsung menyerang mereka berdua. Secara singkat cerita, Yellow pun datang dan meminjamkan kekuatannya kepada Shoyan, dan pada waktu itu Shoyan pun juga masih sempat-sempatnya untuk berkultivasi agar maju ke tingkat 12. Dan ya begitulah, Shoyan pun berhasil mengalahkan Jollibee. Loh, Chuner kemana? Tuh di atas bukit karena baru aja diajak jalan-jalan sama Ling Ying. Kan bangsat. Aduh, pokoknya sorry lah, gue sebenarnya agak males jelasin adegan-adegan barusan. Kenapa? Karena jujur gue kecewa banget dengan alur cerita yang gak masuk akal itu. Mungkin kalian para penikmat film dan novel tahu kalau film itu biasanya suatu adegan itu tidak akan dijelaskan secara terlalu jelas. Berbeda dengan novel yang akan sangat dijelaskan secara mendetail.
Gue sebagai pembaca novel jujur merasa kecewa loh. Gini loh, jika memang alur ceritanya harus diubah, ya paling tidak dibuat serealistis mungkin lah. Tahu nggak kalau di dalam novelnya itu di antara ketiga klan besar kota Wutan, klan Shao itu merupakan klan terkuat loh. Kenapa? Karena di antara ketiganya cuma klan Shao yang memiliki 3 orang di tingkat Dadaushi, yaitu Xiaozan dan juga kedua tetua lainnya. Sementara untuk klan Jali itu hanya memiliki 2 orang di tingkat Dadaushi, yaitu Jalibi dan Jalinu. Jelas kan? Kok bisa-bisanya klan Shao kalah? Lagi pula kekuatan Jalibi dan Xiaozan itu hampir setara loh. Dan bahkan lebih kuat Xiaozan sedikit kalau diceritakan di novelnya. Tapi kok bisa-bisanya Xiaozan tak berdaya dengan begitu mudahnya di adegan ini? Satu lagi, tahu nggak? Jika seseorang gagal dalam melakukan upaya naik ke tingkat doze, orang itu pasti akan mendapatkan serangan balik dari energi itu dan kembali ke bintang 8 Dozili. Oleh sebab itulah biasanya setiap akan melakukan upaya untuk naik ke tingkat doze dan semua tingkatan lainnya, seseorang itu haruslah mencari tempat yang tenang agar terhindar dari segala jenis gangguan. Lah ini kok bisa-bisanya Xiaoyan berhenti begitu aja waktu dalam upaya naik ke tingkat doze. Dan waktu dalam pertarungan tiba-tiba duduk lagi untuk mencoba sekali lagi naik ke tingkat doze, kan gila tuh. Pokoknya nggak masuk akal lah sama sekali, melawan hukum yang ada di cerita itu sendiri. Sama kayak pas di season 4-nya kemarin, di mana Xiaoyan menggunakan tungku dari api untuk melanjutkan pembuatan pil. Gak masuk akal, sumpah. Tahu nggak, kontrol untuk membuat sebuah tungku yang terbuat dari api itu, kalau nggak salah itu membutuhkan minimal alkemis tingkat 8 dengan kekuatan jiwa yang luar biasa. Dan tahu nggak, kalau nggak salah, Yalo aja yang merupakan alkemis tingkat 8 gak bisa melakukannya loh. Lah ini Xiaoyan baru aja di tingkat awal alkemis tingkat 4 udah bisa melakukannya, kan melawan hukum dalam cerita itu sendiri jadinya. Gitu. Aduh. Ya udahlah, kita lanjut aja. Di scene selanjutnya kita dilihatkan Xiaoyan dan Yalao yang sedang membahas tentang metode Ki apa yang akan dilatih oleh Xiaoyan nantinya. Dan juga di sini Yalao juga menjelaskan tentang alasan mengangkat Xiaoyan sebagai muridnya, yaitu karena dia ingin sekali bisa dibangkitkan kembali. Dan salah satu cara untuk membangkitkannya itu adalah dengan menciptakan tubuhnya kembali. Yang salah satu syaratnya itu adalah harus menggunakan ketiga jenis api surgawi. Dan satu-satunya cara agar seseorang bisa menggunakan lebih dari satu api surgawi itu adalah menggunakan metode Ki Flame Mantra, yaitu item yang membuat Yalao meninggal dan menjadi kondisinya saat ini. Dan akhirnya Yalao pun memberikan 2 pilihan kepada Xiaoyan, yaitu metode Ki Flame Mantra atau mantra api yang bisa berevolusi dan merupakan metode Ki di tingkat huang rendah, atau metode Ki elemen api yang gua lupa namanya dan merupakan metode Ki tingkat di rendah. Dan akhirnya Xiaoyan pun memilih metode Ki Flame Mantra. Adegan ini memang ada di dalam novelnya, yaitu terjadi tepat ketika Xiaoyan berhasil mencapai tingkat doze setelah mengkonsumsi pil Gathering Ki. Dan setelah itu barulah Xiaoyan mulai belajar alkemis dan secara diam-diam membantu klannya untuk bersaing dalam penjualan obat dengan klan Jali. Oh iya, kalau di dalam novel, orang yang membuat obat untuk dijual oleh klan Shao itu adalah Xiaoyan, berbeda dengan season 1 yang dibuat oleh Yalao. Yalao memerintahkan Xiaoyan untuk membuat sendiri obat-obat itu sebagai bentuk pelatihan kepada Xiaoyan untuk mengenal dan mengakrabkan diri dalam proses pemurnian pil. Karena secara umum sangat jarang sekali ada alkemis yang bisa belajar dari trial and error menggunakan bahan obat sebanyak itu. Jadi Xiaoyan itu termasuk beruntung lah. Dan gara-gara hal itulah perkembangan alkemi Xiaoyan itu bisa berkembang pesat sekali. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, adegan ini itu seharusnya terjadi sebelum kematian Liu Shi. Lanjut di scene selanjutnya yang berlatar waktu 1 bulan kemudian, terlihat Xiaoyan yang mulai berpamitan dengan Shun'er dan juga Xiaozan karena dia akan mulai pergi mengembara untuk berlatih dan mempersiapkan diri untuk menepati perjanjian 3 tahun di Mystical Lodge 1,5 tahun yang akan datang. Di sini kita diperlihatkan kalau Shun'er itu masih berusaha untuk mengajak Xiaoyan pergi dengannya saja, dan dia yang akan membantu persiapan pelatihan Xiaoyan dalam menepati perjanjian itu. Namun Xiaoyan langsung menolaknya. Alasannya sebenarnya ada 2. Yang pertama dan yang paling utama adalah karena dia tidak mau terlalu bergantung kepada Shun'er, dan alasan yang kedua adalah karena rencana pelatihan Yalao itu lebih terstruktur dan telah direncanakan semuanya. Di dalam novel memang ada adegan seperti ini, namun kayaknya percakapannya agak sedikit berbeda deh. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan Xiaoyan yang akhirnya mulai pergi meninggalkan Wutan City dan akhirnya selesai. Episode 3 pun selesai. Setelah itu masuk ke dalam scene ending. Di dalam scene ending ini kita diperlihatkan gambaran-gambaran singkat tentang adegan-adegan yang terjadi di season 2-nya, di mana Xiaoyan memulai pertualangan pertamanya itu dari kota King San.
Dan disitulah dia untuk pertama kalinya bertemu dengan Little Fairy Doctor atau Xiao Yishen, yaitu wanita yang seharusnya mempunyai potensi kedua terbesar untuk menjadi istri Xiaoyan setelah Shun-Er. Tapi jalan ceritanya emang anjir lah. Kasihan aku sama dia, padahal udah dapat restu loh dari Shun-Er. Tapi ya mau kemana lagi, dianya yang nggak mau bilang sama Xiaoyan. Baiklah, mungkin itu saja untuk breakdown kita kali ini mengenai episode 2 dan 3 Battletoads The Event Special The Origin. Dan untuk impresi gua tentang episode 2 dan 3-nya kali ini itu adalah, untuk episode 2 sih gua masih bilang bagus dan mending lah alur ceritanya. Meskipun ada perubahan, namun perubahannya itu tidak terlalu mengganggu dan masih di alur cerita aslinya. Tapi untuk episode 3-nya, seperti yang gua bilang sebelumnya, mulai dari scene klan Jali dan klan Auba yang menyerang klan Xiao itu benar-benar mengganggu banget dan mengecewakan. Pihak studio itu terlalu memaksakan jalan ceritanya seperti itu gara-gara jumlah episode yang terbatas, sehingga melanggar logik yang ada di dalam ceritanya itu sendiri. Jadi bukannya bagus, malah terlihat terlalu dipaksakan. Tapi biarlah, gue jamin deh para pembaca novel pasti juga akan kecewa dengan adegan itu dan perubahan alur cerita yang gak masuk logik itu. Baiklah, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Gue ingetin sekali lagi, jangan lupa tuh tekan tombol like-nya ya. Dan komenlah jika kalian ingin bertanya, karena pasti akan gue baca dan gue usahain jawabin kok komenan kalian itu. Oke, so gue dari Fun Movie. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa nantikan video gue selanjutnya. And sampai jumpa. Bye-bye semuanya.